bisa merasakan iman dan Islam hingga detik ini. Perkenalkan, saya Muhammad Arik yang insya Allah akan memandu acara ini pada siang hari ini insya Allah. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bikum kepada para peserta Summer Peace Camp pre-event Road to Baitul Maqdis sesi ketiga, memasuki sesi ketiga yang insya Allah akan diisi dengan tema yang tidak kalah istimewa sekaligus urgen ya, yakni sejarah dan peta jalan pembebasan kedua Baitul Maqdis era Salahuddin Al-Ayyubi yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz atau Kak Faris Irfanuddin LC yang juga merupakan peneliti ISA, insya Allah. Baik, mari sebelum kita mulai bersama-sama, mari kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga Allah berkahi. Kemudian, sebelum kita masuk ke inti acara utama, untuk menambah keberkahan pada pertemuan siang hari ini, mari kita awali dengan mendengarkan dan menyimak tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Ilham Abror. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustadz Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Ilham. Semoga dengan Al-Quran ini Allah yang memberikan keberkahan pada hidup kita dan juga selama acara berlangsung. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Ustadz atau Kak Faris sudah ada di tengah-tengah kita. Tidak perlu menunggu lama demi mempersingkat waktu. Kepada Kak Faris Irfanuddin, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Arik. Ini nggak ada tadaburnya dulu, Arik. Gimana Kak? Tadabur? Oh. Nggak ada tadaburnya, enggak ya? Dimulai, Arik ya. Bismillah ya. Iya, silakan Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ustadz Arik ya dan Ustadz Ilham sudah membuka kelas pada siang hari ini dan juga Ilham yang sudah membuka dengan tilawahnya, alhamdulillah. Dan juga pada peserta ya, alhamdulillah, timnya IKPA, ya, timnya Kak Opi, ada nggak di sini Kak Opi ya, alhamdulillah. Dan juga peserta yang turut hadir dalam kelas pada siang hari ini, alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai, ini karena ini akhir pekan, kemudian
jam siang ya, jam 1 siang. Ini jam-jam ngantuk ya, jam-jam istirahat. Dan ini materinya materi sejarah. Materi sejarah itu di banyak penelitian, terutama di Indonesia ya, itu termasuk kalau kata versi anak-anak sekolah ya, itu adalah materi yang membosankan dan bikin ngantuk katanya. Karena itu di khusus yang hari ini boleh ya, sambil minum kopi boleh, sambil santai, kemudian sambil cemilan boleh. Jadi bebas ya. Jadi sambil menyantap apapun itu boleh. Yang penting sambil terus mendengarkan. Dan kemudian yang kedua, wah, habis gelas minum kopi dari Babe ya. Kalau saya baru setengahnya nih, Be. Nggak kelihatan ya, baru setengahnya. Oke, kemudian yang berikutnya nanti boleh ya, nanti di tengah sesi bisa tanya jawab ya, langsung ngangkat tangan, boleh raise hand, boleh buka mic, boleh sebebas-bebasnya. Kalau ada yang mengganjal di tengah sesi bisa langsung buka mic dan ada tolong dijelaskan di bagian ini, kemudian diulang. Nah, jadi boleh ya, nggak perlu nunggu sampai sesi tanya jawab. Jadi sangat dipersilakan. Tapi kalau lewat chatting saya kadang-kadang tidak baca ya, jadi bisa nanti raise hand atau langsung buka mic nggak apa-apa ya. Jadi tenang aja, nggak ada aturan bakunya ya. Jadi dipersilahkan. Alhamdulillah. Oke, kita saya izin berbagi slide ya. Ini tadi menyiapkan, di mana kok nggak kelihatan? Sebentar. Oh, ini dia. Nah, ini menyiapnya cukup singkat ya. Dan karena ini materi yang cukup padat ya, materi sejarah pembebasan kedua. Dan oke, ini dia. Sebentar. Nah, pembahasan kedua, jadi nanti saya izin tidak sampai ke ranah yang cukup detail ya, tapi saya izin memberikan semacam guideline-nya atau garis besarnya gitu dari sejarah pembebasan kedua. Karena kalau detail-detail sejarah ya bisa gitu, tinggal prompting di ChatGPT atau di AI ketemu itu timeline dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting dari kita hafal peristiwa-peristiwa sejarah itu adalah bagaimana gitu sejarah di masa lampau yang jaraknya itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun dengan kita, itu kita bisa serap, kemudian kita petik hikmahnya, kita jadikan jembatan untuk bisa keluar dari penjajahan yang sedang terjadi di Baitul Maqdis hari ini dan mengubah ya jadi Baitul Maqdis yang terjajah menjadi Baitul Maqdis yang merdeka. Karena inti dari belajar sejarah ya itu gitu. Dan eh, iya, kita penting untuk memahami, menghafal sejarah nama tokohnya, kemudian menghafal tahun demi tahun peristiwa apa gitu. Tetapi yang tidak kalah penting dan cukup krusial ya, itu adalah menyerap gitu segala yang ada di sejarah pembebasan Baitul Maqdis di masa lampau itu, dari zaman Nabi Adam, dari zaman dulu, jadi zaman Nabi Yusha bin Nun sampai dengan pembebasan di masa Saudara Ayyubi, itu bagaimana gitu. Karena di antara tujuan belajar sejarah ya kita mengambil semua itu, menyerap apa yang terjadi di masa lampau. Karena kalau tidak diberikan perspektif itu nanti jadi masuk telinga kanan, telinga kiri gitu. Tapi kita sebagai orang Muslim dan ketika membaca sejarah pembahasan Baitul Maqdis ada rasa yang tumbuh di hati kita, yaitu adalah rasa untuk ingin menjadi bagian dari perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Ketika rasa itu sudah tumbuh dan ruh itu sudah tumbuh, maka butuh hal-hal yang detail di masa lampau yang bisa kita petik hikmahnya dan dijadikan sebagai ebroh untuk keluar dari zona penjajahan ke zona pembebasan. Karena itu tadi dibuka oleh Mas Ilham dengan Quran, saya izin memberikan ini ya, singkat tentang karena biar supaya nyambung ya, kita belajar sejarah, iya eranya adalah era pembebasan yang kedua di masa Salahuddin Ayyubi, tetapi bagaimana pemahaman kita tentang pembebasan itu utuh gitu. Jadi
utuh pemahamannya, juga utuh timelinenya. Dan ketika membaca peristiwa sejarah itu kita mengerti gitu panduan Qurannya, panduan sunnahnya. Karena kalau dari disiplin ilmu, ilmu sejarah itu ilmu yang kalau kata Ustadz Budi Azhari termasuk ilmu yang sangat lentur gitu. Dia tergantung perspektif siapa yang memberikan perspektifnya atau siapa yang mengarahkannya dan dari sudut pandang mana dia membacanya. Karena itu dia butuh guideline dari Quran gitu. Quran itu apa sih goals dari membaca sejarah gitu? Kata Imam Ibnu Katsir, sepertiga Quran itu isinya kisah. Bagaimana gitu di dalam Al-Quranul Karim, Quran berbicara tentang kisah dan kemudian kisah-kisah itu dipraktekkan atau juga hidup dan lahir dari dalam hidup Rasulullah SAW. Nah, ini diantara yang perlu kita sama-sama baca dan tadabburi terus adalah surat Yusuf ayat 111. Ya, saya izin membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Di sini ada kata kunci yang cukup penting ya, yaitu adalah ibroh. Ibroh itu dari bahasa Arab, dia satu masih satu kata ya dengan ubur, kemudian ma'bar dan lain sebagainya yang berarti secara bahasa artinya adalah jembatan. Artinya kisah-kisah di masa lampau itu adalah jembatan untuk menghadirkan peradaban, menghadirkan pembebasan di masa mendatang, di masa hari ini. Dan inilah yang juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah sebagai ibroh, sebagai wadah atau saran menjembatani antara masa lampau dengan masa mendatang. Jadi yang kita hari ini hidup di masa penjajahan Baitul Maqdis, kita sedang mencari jembatan gitu supaya kita bisa meniti jalan di atasnya menuju pembebasan Baitul Maqdis, sama seperti dulu kisah-kisah pembebasan di masa lampau menjadi jembatan bagi generasi Rasulullah SAW membebaskan Baitul Maqdis. Yang kedua juga menjadi jembatan kisah-kisah pembebasan itu bagi pembebasan Baitul Maqdis di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Aibroh, jembatan, sehingga kita membaca sejarah pembebasan Baitul Maqdis bisa seperti ketika dari from to ya, dari penjajahan sampai dengan kemudian kemerdekaan. Nah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikannya dalam kehidupannya, kita bisa melihat gitu. Bahkan umatnya Rasulullah SAW itu adalah umat yang upgrade dari umat-umat para nabi sebelum Rasulullah SAW dan juga para nabi sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh singkat, misalkan kita ngerti karena perang Badar ya, di perang Badar itu ada satu momen krusial di awal-awal perang Badar itu, di mana ketika itu para Rasulullah SAW tahu ini adalah momen yang krusial dan menjadi penentu eh, pergerakan peradaban dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, maukah kalian berperang bersamaku? Gitu. Karena kalau kita membaca itu ya, kemudian kita menganalisa, kemudian kita mentadaburi pertanyaan itu dan kita membaca, Rasulullah SAW posisinya adalah sebagai seorang nabi dan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran itu tidak seindah yang kita bayangkan gitu ya. Sebagian besar itu para nabi itu ada yang dibunuh, ada yang dikhianati, ada yang ditolak dakwahnya. Nah, ketika di perang Badar itu ada kalau kita membacanya, kita menebak-nebak isi Rasulullah SAW, barangkali ada kekhawatiran itu dari para sahabat terjadi apa yang terjadi pada para nabi, terutama di kisahnya yang paling banyak ya, Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi pada Nabi Musa itu juga terjadi pada Rasulullah SAW gitu. Tetapi ketika Rasulullah SAW bertanya demikian, kemudian para sahabat serempak menjawab, maukah kalian berperang bersama aku? Kemudian para sahabat menjawab, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah anda ya Rasulullah SAW bersama Tuhanmu. Sesungguhnya kami semua para sahabat akan berperang bersama kalian, bersama Allah dan juga Rasulullah SAW. Tidak
mundur gitu. Nah, kalimat sahabat ini kan hasil dari tadabur, dari tarbiyah Qur'aniyah, tarbiyah kisah yang dibacakan terus oleh Rasulullah SAW sepanjang periode Mekah, kemudian sampai Madinah. Bagaimana kisah Bani Israel ketika di surat Al-Maidah ya, di ayat sekitar 22, nanti bisa ditadabur ya, 23 atau 24 gitu. Ketika diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, "Izhab anta wa rabbuka faqatil inna ma'akuma." eh, ada pembangkangan di sana justru ketika diajak untuk berjihad, Bani Israel memilih untuk ya udah ente aja wahai Musa dan Tuhanmu biar berperang, kami biarkan di sini duduk-duduk saja gitu, nunggu kemenangan itu terjadi. Tetapi membaca itu, kemudian kisah itu menjadi jembatan para sahabat untuk melampaui apa yang terjadi pada umat para nabi sebelum Rasulullah SAW, sehingga ada ulama namanya Imam Al-Baihaqi ya, eh, menulis buku tentang keutamaan umatnya Rasulullah SAW. Jadi yang hebat itu bukan hanya Rasulullah SAW tetapi juga umatnya, karena umatnya Rasulullah SAW dan kita semua yang mudah-mudahan bisa seperti generasi para sahabat, juga generasi pembebas di masa lampau, adalah umat yang melampaui apa yang sudah dilewati oleh umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Nah, itu di Quran. Jadi ketika kita membaca sejarah pembahasan Baitul Maqdis yang kedua, kita bisa mengira-ngira gitu. Ujung dari semua yang sedang kita ikhtiarkan adalah pembebasan, sehingga ada rasa optimis gitu ya, semangat bahwa ujungnya adalah kemenangan. Lalu yang kedua adalah dari sisi hadis Rasulullah SAW. Kan tadi sejarah, dan yang kedua adalah peta jalan pembebasan. Jadi pembebasan yang kedua itu supaya kita ini ya, supaya kalau kita baca sejarah itu tidak hanya berhenti membaca sejarah di masanya Salahuddin Ayyubi, tetapi kita melihatnya dari hadis Rasulullah SAW, karena eh, tentang bisyarah itu Rasulullah SAW itu terjadi pasca Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW bisa dibilang, kita perlu dicek lagi ya di hadis Rasulullah SAW, belum ada itu bisyarah-bisyarah kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian setelah Isra Mi'raj di Madinah itu hampir semua bisyarah tentang pembebasan, tentang Romawi dan lain sebagainya itu terjadi di masa sesudah Isra Mi'raj gitu. Nah, ini dari hadis dari Abu Kubel ya. Kunna inda Abdullah ibni Amr bin al-As wa su'ila ayyul madinataini tuftahu awalan. Ya, Amr bin al-As kemudian ditanya oleh seorang tabi'in, Abu Kubel, ditanya kota mana yang dibebaskan lebih dulu, Konstantinopel atau Romawi gitu. Kemudian pada Abdullah bisundukin lahu. Kemudian Abdullah bin Umar bin Amr bin al-As meminta diambilkan satu kotak yang di dalamnya terdapat satu kitab ya, tidak dijelaskan ya kitab apa yang dimaksud, mungkin catatan beliau bersama Rasulullah SAW. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah bin Amr bin al-As berkata, bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktub, ketika kami sedang ada di sekeliling Rasulullah SAW dan kami sedang menulis, idsu ila Rasulullah SAW ayul madinati tuftahu awalan, Konstantinia am Aurumiyah. Jadi pertanyaannya yang diajukan oleh tabiin ini adalah pernah ditanyakan juga oleh para sahabat ketika sedang bermajelis bersama Rasulullah SAW, mana kota yang dibebaskan lebih dulu, Konstantinopel atau Romawi. Faqala Rasulullah SAW Madinatu Hirakl tuftahu awalan. Yang akan dibebaskan pertama adalah kotanya Heraklius, yakni Konstantinopel. Loh, apa hubungan pembebasan Baitul Maqdis dengan pembebasan Konstantinopel? Karena ini ada beberapa, ya, ya, tutup teman-teman. Ya, apa kaitannya? Karena ini beberapa teman-teman yang akan melakukan perjalanan peradaban ya di Istanbul akan menyaksikan itu
pembebasan bekas-bekas peninggalan sejarah pembebasan Konstantinopel. Nah, kaitannya apa gitu antara, karena ini kan peta jalan pembebasan dari Rasulullah SAW. Jadi ketika kita bicara Baitul Maqdis, dia tidak terpisah dengan pembebasan-pembebasan yang sudah dibicarakan oleh Rasulullah SAW sebelumnya gitu. Nah, kalau kita tarik sedikit ke belakang gitu, ketika di masa Rasulullah SAW, eh, ini kan kotanya atau Konstantinopel itu adalah Romawi Timur gitu. Romawi Timur dipimpin oleh Heraklius waktu itu. Kemudian ada satu bagian lagi yaitu Romawi Barat. Romawi Barat ketika di masanya Rasulullah SAW itu sedang berada di titik nadirnya, titik rendahnya, titik kegelapannya ya. Dan di masa itu eh, Romawi di Romawi Barat itu sedang dipimpin oleh bangsa Frank. Nah, bangsa Frank inilah yang kemudian di masanya Salahuddin Ayyubi menjadi bangsa yang menjajah Baitul Maqdis. Jadi ada itu keterkaitan sejarahnya gitu. Nah, kalau kita tadaburin lagi di pembebasan pertama itu menghasilkan pembebasan Romawi Timur. Maka di penjajahan Baitul Maqdis yang kedua itu adalah titik di mana Romawi Barat bangkit peradabannya sampai hari ini. Dan kemudian kalau kita tadabur lagi jadi di masa Rasulullah SAW, mana yang lebih dulu dibebaskan? Konstantinopel. Konstantinopel itu waktu itu yang terkuat dari Wah, dua kayak Romawi. si Aulia. Apa? Mau beli HP lagi kan? Kan udah ada iPhone. Iya, ada yang nanya tadi ya? Nggak ada. Nah, Romawi Barat dan Romawi Timur lebih kuat Romawi Timur dibanding Romawi Barat. Kalau pakai hitung-hitungan manusiawi mungkin yang dibebaskan duluan ya Romawi Barat karena yang paling lemah, tetapi Rasulullah SAW memilih dari bisyarahnya yang paling kuat dahulu gitu. Dan dari sini bisa kita lihat itu peta jalan pembebasannya. Hari ini Baitul Maqdis sedang dalam keadaan terjajah. Kita eh, kalau kaitkan dengan pembahasan yang kedua, maka sesudah pembebasan Baitul Maqdis hari ini, insya Allah itu akan menjadi pembuka jalan menuju pembebasan Romawi yang sudah dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini cukup panjang nggak apa ya? Nah, ini kalau kita buatkan rumusannya, maka dari Baitul Maqdis terjajah, tadi ibrohnya ya, dari sejarah, menuju Baitul Maqdis merdeka. Lalu yang kedua adalah dari Baitul Maqdis merdeka menuju Romawi merdeka. Ini terjadi di masanya pembebasan yang pertama dari Baitul Maqdis merdeka di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tahun 16 Hijriah, maka itu mengantarkan pada pembebasan Konstantinopel sekian ratus tahun sesudahnya di masanya Muhammad Al-Fatih. Jadi saling berkaitan itu antara pembebasan Baitul Maqdis dengan pembebasan Romawi. Nah ini ya peta kekuatan Romawi pada masa itu bisa kita lihat ya, ini bangsa Frank. Bangsa Frank itu nanti bisa dicari lebih detail. Ini adalah bangsa yang waktu itu di zaman Rasulullah SAW memimpin Romawi Barat ketika itu. Kalau dari akarnya dia dari kalau sekarang mungkin di Jerman dan juga Prancis ya, Frankia, Frank, bangsa Frank. Nah, oke, sekarang kita lompat ya. Tadi sudah ada latar belakang sedikitnya tentang kita belajar sejarah pembebasan Baitul Maqdis yang kedua itu apa sih goalsnya itu supaya bisa membangun jembatan menghubungkan antara penjajahan hari ini yang terjajah menuju pembebasan Baitul Maqdis di masa mendatang. Nah, kalau kita lihat tadi ya bangsa Frank itu di enggak ya. Eh, di masa lampau misalkan ketika di masanya Rasulullah SAW di Romawi Barat itu dipimpin oleh Frank, maka dialah kemudian yang menjajah Baitul Maqdis di masanya Salahuddin Ayyubi di tahun 1099 Masehi atau 492 ya Hijriah.
Nah, kalau kita bandingkan ya, bangsa Frank waktu itu bukan bangsa yang punya peradaban yang tinggi ya di masa itu. Justru sedang di titik kemunduran peradabannya kalau kita menggunakan standar peradaban Islam gitu. Nilai sosial, moralnya juga berantakan waktu itu. Eh, ada kasta-kasta, feodalisme dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang bersamaan mereka bersatu gitu untuk satu tujuan, yaitu adalah menuju Baitul Maqdis dan menjajah Baitul Maqdis. Jadi kalau kita buat komparasinya gitu ya, di masa itu pasukan Frank itu bukan pasukan, oh maaf, sebelum ke detail pasukan Frank ini sengaja ya saya tidak menyebut, nanti mungkin di slide berikutnya ada tersebut ya pasukan salib, tetapi kita perlu eh, mulai membaca lagi ya. Jadi di buku-buku referensi pembebasan Baitul Maqdis yang kedua itu sama sekali tidak ada narasi perang salib gitu. Jadi nggak ada itu. Jadi umat Islam sudut pandangnya itu adalah melawan pasukan Frank yang datang dari Eropa Barat waktu itu, dari Eropa. Jadi bukan memandang pasukan Frank itu sebagai, ya memang dari sudut pandang penjajahnya ada misi salibnya ketika itu, membawa salib dan lain sebagainya, tetapi sejarawan-sejarawan Muslim sangat hati-hati, bukan sangat hati-hati ya, meletakkan sesuatu dengan segala porsinya. Jadi di buku-buku klasik pembahasan yang kedua itu yang digunakan adalah Fironja gitu, Frank gitu, bangsa Frank. Sangat jarang, bahkan tidak ada gitu ya sejarah-sejarah Muslim baik Ibnul Athir dan lain sebagainya itu menulis sejarah pembahasan Baitul Maqdis kedua dengan narasi perang salib gitu. Jadi belum ada, dan bahkan itu baru ada belakangan ya di tahun sekitar seribuan berapa gitu, nanti bisa dicari detailnya. Nah, ini ya, kemudian bangsa Frank waktu itu bukan bangsa yang dengan peradaban yang maju ya. Bahkan kalau dibandingkan ya, satu, nilai sosialnya lebih majuan umat Islam waktu itu. Bahkan kan umat Islam di zaman itu, di zamannya Abbasiyah sedang maju-majunya tuh peradabannya. Teknologi dan lain sebagainya, militer dan lain sebagainya, semua sedang dalam keadaan maju. Jadi kalau dibuat komparasi, Frank itu adalah lemah dari segala sisi gitu sebenarnya. Lemah SDM-nya gitu ya, lemah militernya, lemah akhlaknya gitu. Jadi bangsa Frank itu bangsa yang bukan bangsa yang berperadaban waktu itu. Tapi karena mereka bersatu dan musuhnya waktu itu kaum muslimin sangat disayangkan sedang dalam keadaan lemah dan tidak bersatu, menghasilkan kemenangan di perang salib, maaf, di perang Frank waktu itu di tahun 1099, memanfaatkan konflik internal atau memanfaatkan musuh dalam selimutnya umat Islam waktu itu adalah, yaitu adalah negara Syiah, yaitu adalah Fatimiyah. Karena waktu itu Fatimiyah yang berkuasa di Baitul Maqdis menjajah Baitul Maqdis sesudah mengalahkan Saljuk di Baitul Maqdis waktu itu. Nah, sementara kaum muslimin waktu itu peradabannya sedang maju-majunya dari segala sektor, ekonomi, politik, militer dan semuanya, sosial dan lain sebagainya sedang maju dalam peradaban, tapi ketika itu tidak bersatu ya. Nah, kalau kita baca lebih mendalam kondisinya seperti apa gitu. Jadi kaum muslimin waktu itu para penguasanya tidak takut, tidak ada yang takut ya dengan pasukan Frank, nggak ada yang takut. Nanti bisa dicek ya. Eh, Mereka tuh lebih takut kursinya diambil alih oleh saudaranya yang lain gitu. Jadi isunya waktu itu adalah pecah belah dan tidak bersatunya kaum muslimin di dalam satu komando gitu. Satu sama lain saling curiga, saling tuduh menuduh, dan itu bahkan levelnya bukan hanya di umarah, bahkan di level ulamanya pun demikian ya. Jadi di era sebelum Baitul Maqdis dijajah oleh pasukan salib, level tidak bersatunya bukan hanya di level politik kekuasaan pemerintahan, tetapi bahkan di level ulama waktu itu syubhat-syubhat mulai diangkat ya. Ada Batiniyah yang menghembus-hembuskan perselisihan dan perdebatan di antara kaum muslimin. Menajamnya perdebatan atau permusuhan antar mazhab waktu itu, antar mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dengan Syafi'i, kemudian dari ranah akidah dan lain sebagainya, itu meruncing dan itu sampai dibawa ke level
tidak bersatunya di level umaroknya. Jadi sangat carut marut kondisi waktu itu. Nah, jadi nanti ada dua tokoh ya bukan dua tokoh, dua arus yang bergerak untuk membenahi itu, untuk dari tidak bersatu menjadi bersatu dengan pendekatannya masing-masing. Nah, kalau kita bandingkan kekuatannya sangat sangat kontras ya, pasukan Frank itu nggak seberapa gitu jumlahnya. Dan bahkan itu bukan hanya di perang salib yang pertama, bahkan di kalau kita baca tapi nanti ini ya cukup cross ya. Jadi perang salib misalkan perang salib sesudahnya Saladin Al-Ayyubi sekitar 5 atau 6 perang salib gitu ya. Ketika mereka menyerang Kairo, menyerang Mesir, itu penguasanya pemerintahnya waktu itu sebenarnya ogah-ogahan gitu untuk melawan pasukan Frank. Hanya karena ada desakan, kemudian mau nggak mau harus perang. Bayangkan, nggak niat aja menang gitu waktu itu. Jadi kalau kita baca situasi waktu itu, para pemimpinnya itu tidak takut dengan pasukan Frank menjajah, nggak. Dia takutnya justru dengan Salahuddin, dia takut dengan Nuruddin Zangki, dia takut dengan Imaduddin Zangki, atau kakeknya takut dengan Aksungkur. Jadi lebih takut pemerintahnya diambil alih oleh saudaranya. Gitu. Jadi waktu itu sedemikian rupa ya kondisi kaum muslimin. Jadi bukan soal hal teknis gitu, bukan soal kemajuan peradaban, bukan soal militernya canggih, bukan soal ekonominya maju, bukan soal itu. Jadi isunya waktu itu adalah isu pecah belahnya dan isu tidak bersatunya gitu. Kalau dibandingkan sangat jauh gitu. Jadi kalau di compare kekuatannya eh, nggak seberapa itu. Pasukan Frank harusnya kalau bersatu waktu itu sangat mudah sekali bagi kaum muslimin untuk menyingkirkan eh, pasukan Frank yang menjajah di Baitul Maqdis tahun 1096. Ya, maaf 1099, dan itu juga terulang ya di zaman kita hari ini. Nah, karena isunya kaum muslimin itu adalah persatuan gitu, maka ikhtiar yang dilakukan oleh para pemimpin juga isu persatuan, bagaimana para pemimpin waktu itu eh, memulai gerakan persatuan ya, dari mulai Maduddin Zangki sampai dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi dari ketiga tokoh ini sebenarnya dimulai bukan dari Maduddin Zangki, tetapi kita fokus di tiga tokoh ini dimulai itu sebenarnya oleh ayahnya Imaduddin Zangki, yaitu adalah Aksungkur. Aksungkur ini ayahnya Imaduddin Zangki atau kakeknya Nuruddin Zangki yang memulai gerakan mengajak kaum muslimin untuk bersatu melawan pasukan salib. Jadi ketika Baitul Maqdis terjajah, itu kondisinya bahkan di level Daulah Abbasiyahnya ya, di pusatnya Khalifah Al-Mustazir kalau tidak salah ingat, itu Imam Al-Harawi dari Baitul ketika sedang mengajar. Ini sedikit cerita background yang ke belakang tadi ya. Yang ini ya, kondisinya seperti apa. Di tahun 1099 ada ketika pasukan Frank masuk ke dalam Baitul Maqdis, membantai sekitar 70.000 dalam satu hari gitu ya, dalam satu hari dibantai. Tapi alhamdulillah ada beberapa keluarga yang berhasil menyelamatkan diri, dan diantaranya itu adalah ada yang membawa mushaf Utsmani, bukan mushaf Utsmani yang kita baca hari ini ya, tetapi mushaf yang dulu dipegang oleh Utsman bin Affan ketika beliau wafat sebagai syahid, dibunuh oleh pemberontak waktu itu. Ini mushaf itu yang didekap oleh Utsman bin Affan sebelum beliau syahid radhiyallahu anhu, itu ada di perpustakaannya Masjidil Aqsa waktu itu, di zaman itu ya. Kemudian diselamatkan, itu berhasil dibawa ke Damaskus waktu itu. Ketika di Damaskus, datanglah orang tadi menghadap kepada ulama waktu itu, yaitu adalah Imam Al-Harawi. Imam Al-Harawi sama sekali tidak ada background militer atau apa ya, ulama yang ngerti politik kalau bahasa sekarangnya, yang aware dengan, jadi benar-benar kiai ulama yang fokus mengajar santri, kemudian ilmu hadis, Quran dan lain sebagainya. Tetapi ketika dapat kabar bahwa Baitul Maqdis sedang dijajah dan dapat kabar ada 70.000 yang dibantai kaum muslim waktu itu, dan ada membawa mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
Maka seketika itu beliau Imam Halabi radhiyallahu anhu rahimahullah menghentikan halakohnya, menghentikan kajiannya. Ini kita tidak melihat ininya, tidak melihat, tapi yang perlu kita teladani adalah bagaimana sikapnya dan kesadaran beliau ketika melihat situasi Baitul Maqdis sedang dalam keadaan terjajah, bahkan meninggalkan rutinitas beliau sebagai seorang ulama yang mengajar di masjid dan mungkin tidak terlalu memperhatikan ya situasi di sekitarnya, tetapi ketika mendapatkan itu segera meninggalkan halaqah dan kemudian bergerak ke Baghdad untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di Baitul Maqdis waktu itu. Dan singkat cerita, ketika sampai di Baghdad sebagai ibu kota khilafah waktu itu, dan itu mencerminkan puncaknya jadi seperti itu, apalagi yang di bawah-bawahnya gitu ya. Justru sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan urusan dunia, sehingga kemudian tidak tergerak gitu untuk mengirimkan pasukan ke Baitul Maqdis. Jadi isunya adalah isu persatuan dan isunya isu hubud dunia waktu itu. Jadi isu persatuannya itu dipimpin oleh para umara, kemudian isu hubud dunianya itu dibersihkan atau dijernihkan, dimurnikan oleh para ulama yang waktu itu yang memimpin diantaranya adalah Imam Al-Ghazali, kemudian dan murid-muridnya ya. Nanti kalau kita analisa lebih jauh, buku Ihya Ulumuddin itu adalah menengahi urusan dunia dan akhirat gitu. Tapi nanti kita ceritakan di lain waktu. Jadi Maduddin Zangki yang memulai didahului oleh ayahnya Aksungkur itu menggunakan pendekatan militer. Jadi Imaduddin Zangki adalah karakter yang kuat, kemudian ketika bernegosiasi dengan pemimpin-pemimpin tadi ya, yang mageran tadi nggak mau diajak untuk jihad, pendekatan yang dilakukan adalah militer. Oh nggak mau, ya udah kita perangi gitu. Jadi sederhana gitu. Imaduddin Zangki ngajak, ayo ikut jihad melawan pasukan Frank. Ketika yang diajak itu adalah menolak, maka segera itu Imaduddin Zangki ya langsung menyerang bentengnya dan menyerang pertahanannya dan kemudian diambil alih. Ada yang diambil alih, ada juga yang kemudian kalah. Tapi pendekatan yang dilakukan oleh Maduddin Zaki adalah karena beliau karakter yang kuat dan karakter yang tegas ya, beliau memilih jalur militer dan dampaknya adalah plusnya adalah praktis gitu ya. Jadi ketika tidak mau diajak ya diserang bentengnya kemudian diambil alih, maka seketika itu seluruh yang ada di benteng itu dari kekuatan militer dan ekonominya jadi di bawahnya Maduddin Zaki, lebih praktis gitu. Tapi kelemahannya adalah ketika tidak sampai, karena benteng-benteng di Syam waktu itu benteng-benteng yang cukup kokoh ya, Damaskus dan lain sebagainya, tidak mudah dimerdekakan dalam satu dua hari, butuh waktu berbulan-bulan untuk memerdekakannya. Lemahnya adalah benteng-benteng atau penguasa-penguasa yang tidak sampai dibebaskan dan masih bertahan itu menaruh rasa curiganya makin tinggi gitu. Yang tadinya nggak takut dengan pasukan Frank, ketika Nuruddin Zangki menggunakan militernya, maka justru semakin takut dengan Zangki, semakin takut diajak berjihad melawan pasukan Frank waktu itu. Jadi ada dua sisi ya. Kemudian tapi alhamdulillah Imaduddin Zangki sebelum beliau wafat ya berhasil membebaskan satu titik kerajaan pasukan Frank yang pertama di Ruha atau di Edessa ya di saat ini, di Ar-Ruha di Sanli Urfa ya. Jadi Ar-Ruha. Jadi Maduddin Zangki berhasil membebaskan itu. Tapi kemudian dilanjutkan oleh Nuruddin Zangki. Jadi Nuruddin Zangki kalau kita petakan ya, mungkin Maduddin Zangki itu adalah representasi apa generasi dari mungkin Nuruddin Zangki itu adalah generasi milenialnya. Salahuddin Ayyubi itu adalah, ini kita ini aja coba mendekatkan generasinya itu karena ada 3 generasi ya. Ada satu generasi baby boomer ya, generasinya ayahnya Imam Zaki, yaitu adalah Aksungkur. Tapi karena waktu itu jihadnya jalan, jadi cepat gitu pergantian kepemimpinan. Jadi Imam Zaki kalau bisa dibilang generasi X ya, mau representasi dari ayah-ayah kita semua, orang tua kita semua, representasi itu. Kemudian Nuruddin Zaki itu mewakili barangkali generasi milenialnya gitu, yang melihat
Imaduddin Zangki ya latar belakang karena memang situasinya keras dan kemudian mau tidak mau harus menggunakan cara-cara yang tegas dan cara-cara yang militer gitu. Jadi tegas gitu. Kemudian sebagaimana terjadi pada bukan hanya pada Nuruddin ya, ketika ingin mencoba mungkin ya apa ya bahasanya ya, melampaui ayahnya gitu. Ingin berbeda dengan ayahnya. Jadi juga terjadi di Nuruddin Zangki ya. Nuruddin Zangki lebih soft gitu dalam diplomasi mengajak para penguasa sangat berbeda sekali dengan ayahnya, sangat kontras gitu dengan ayahnya, sangat jauh berbeda. Kalau ayahnya dengan militer nggak mau ya serang gitu, sementara Nuruddin Zangki lebih soft, lebih halus, ketika tidak mau diajak ya tetap ditemani, kemudian tetap dilakukan diplomasi yang panjang gitu untuk bisa mau diajak. Nah, kelebihannya adalah eh, yang tadinya curiga dengan penguasa-penguasa lain sudah mulai tumbuh rasa percaya gitu, saling percaya, trustnya udah muncul, sudah mulai mau diajak, tetapi kelemahannya adalah ya tidak efektif untuk yang kepala batu ya, para penguasa waktu itu. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah memadukan dua-duanya gitu. Militernya dikerjakan, kemudian politiknya juga dikerjakan. Ini representasi Gen Z barangkali ya, yang melihat ketangguhan, belajar dari ketangguhan Imaduddin Zangki, tetapi juga belajar dari bagaimana soft power yang dilakukan atau diplomasi-diplomasi yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki, dan Salahuddin Al-Ayyubi belajar dari militernya dari pamannya Saduddin Syirkuh, dan belajar dari politik dan diplomasinya dari Najimuddin Ayyub. Ini dua tokoh yang sangat membentuk Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi kalau kita cermati misalkan ini supaya dapat bukan hanya menghafal ininya, hafal namanya, hafal tahun-tahunnya, tapi coba kita telisik lebih jauh gitu. Salahuddin itu karakternya seperti apa sih itu? Kalau kita lihat Salahuddin itu karakternya sangat dekat dengan ayahnya Najimuddin Ayyub, karena masih satu garis darah ya, dan ini sangat dekat. Dan Salahuddin itu eh, jenis pemimpin yang fokus di internal waktu Salahuddin Ayyubi itu. Jadi sebelum berangkat ke Mesir yang itu mengubah seluruh peta jalan kehidupannya, itu adalah dulunya bisa dibilang kalau pakai bahasa sekarang eh, mungkin urusan dalam negerinya Nuruddin Zangki. Jadi Nuruddin Zangki yang fokus untuk menghalau pasukan-pasukan Frank di luar eh, daerah kekuasaannya, sementara Salahuddin Ayyubi yang menyelesaikan urusan-urusan internalnya, termasuk diantaranya itu adalah Salahuddin Ayyubi bagian kepala kepolisian lah bisa dibilang, meskipun tidak terlalu tepat ya dibilang sebagai kepala kepolisian, tetapi Salahuddin itu adalah sangat ngerti internalnya Nuruddin Zangki. Jadi bahkan terutama isu-isu lokal itu sangat dikuasai dengan baik oleh Salahuddin Ayyubi, dan beliau nyaman di sana gitu, nyaman membantu Nuruddin Zangki untuk menyelesaikan urusan-urusan internalnya Daulah Zingkiyah waktu itu. Jadi di antara yang dikerjakan itu adalah misalkan Salahuddin Ayyubi mengamankan pasar atau Damaskus dari serangan penyamun gitu, serangan maling gitu. Jadi Salahuddin Ayyubi di salah satu nanti kemudian hari eh, karena Salahuddin mengerti internalnya dan mengerti potensi-potensi yang ada di dalam pasukan Muslim, bahkan mungkin yang tidak dilihat oleh Nuruddin Zangki. Di antaranya itu pernah nanti di kemudian hari Salahuddin Ayyubi itu nangkep para penyamun, tapi kemudian dilepaskan. Tapi sebelum dilepaskan dinasihatin ya, atau dikasih tahu pedang-pedang kalian ini lebih tepat bila kalian letakkan di lehernya pasukan penjajah Frank waktu itu. Dan benar saja, di kemudian hari setelah dapat nasihat itu, pasukan-pasukan bukan pasukan-pasukan ya, pasukan-pasukan yang tidak non formalnya Salahuddin Ayyubi ini, dari para penyamun ini menyerbu camp pasukan Frank, dan kemudian mengambil beberapa harta rampasan, dan kemudian dibawa ke Salahuddin Ayyubi
Mas Salahuddin ini kami baru merampas di camp-campnya pasukan Frank nih gitu. Nah, itu diantara yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi di dalam proses mengajak Syam beserta seluruh masyarakat dan seluruh pemimpinnya untuk ikut di dalam pembebasan Baitul Maqdis menggunakan pendekatan militer dan juga menggunakan pendekatan politik. Dan diantara yang dilakukan oleh Salahuddin Ayyubi itu adalah, dan ini template-nya Salahuddin Ayyubi ya. Jadi ketika Salahuddin Ayyubi anggaplah mengajak pemimpin salah satu benteng misalkan di Aleppo ya, maka diplomasi yang dilakukan Salahuddin Ayyubi adalah saya tidak butuh dengan benteng Aleppo. Saya tidak peduli dengan harta kekayaan yang ada di balik benteng Aleppo. Yang saya pedulikan itu adalah pasukan kaum muslimin yang ada di balik benteng Aleppo itu ikut bersama saya untuk melawan pasukan Frank dan bersama membebaskan Baitul Maqdis. Itu template yang selalu digunakan Salahuddin Ayyubi di dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada para penguasa, dan itu dituliskan oleh siapa yang menuliskan pesan-pesan Salahuddin Ayyubi? Yang menuliskan itu adalah Allahumma shalli ala Nabi Muhammad, Qadi Al-Fadil. Jadi ketika Qadi Al-Fadil di tahun 1187 atau 583 Hijriah, bila Salahuddin bilang, jangan kalian kira saya membebaskan Baitul Maqdis dengan pedang-pedang kalian, tetapi saya membebaskannya adalah dengan penanya Qadi Al-Fadil. Maksud dari perkataan Salahuddin Ayyubi itu adalah pena itu bukan nulis surat cinta ya, tetapi nulis surat ajakan mengirimkan pasukan kepada Salahuddin untuk sama-sama berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Lalu yang kedua adalah template-nya adalah selalu menawarkan benteng-benteng yang lain gitu. Jadi Salahuddin sangat mengerti gitu, karena para penguasa waktu itu adalah concern-nya adalah dia hubud dunia ya. Jadi hubud dunia, ingin kekuasaannya tetap berjalan seumur hidup ya. Kemudian kalau bisa ya nambah benteng gitu, eh, nambah perusahaan lah kalau mungkin bahasa sekarang ini. Salahuddin mengerti bagian hubudnya, kemudian Salahuddin memanfaatkannya. Dengan apa? Dengan oke, saya nggak akan ngambil alih benteng Anda, nggak akan ngambil duit Anda, nggak. Saya cuma butuh pasukan. Oh, kalian butuh, silahkan pilih mau wilayah yang mana gitu. A, B, C silahkan ambil. Tetapi satu, pasukannya harus ikut gitu. Itu daya tawar Salahuddin Ayyubi kepada, dan itu tidak dilakukan ya oleh Imaduddin Jangki, tidak dilakukan oleh Imaduddin Jangki. Jadi Salahuddin itu membaca situasi itu. Dan kalau kita refleksikan ke sekarang, rasa-rasanya belum, mungkin ada ya di balik layar, tetapi nanti mungkin bisa ditanyakan ya kepada Kak Aska nanti di pertemuan terakhir di pekan depan ya, bagaimana dinamikanya gitu, terutama dinamika sudah adakah yang secara sungguh-sungguh mengajak gitu, pemimpin Qatar, pemimpin Saudi, ayo kirim pasukannya untuk jihad melawan Zionis gitu, pemimpin mana tuh, ayo kirim pasukannya untuk melawan pasukan Zionis. Dan rasa-rasanya kita belum membaca itu secara karena tentu situasinya berbeda, tidak seperti di zaman Salahuddin Ayyubi, tetapi kita perlu membaca itu. Nah, ini 3 pemimpin yang mengikhtiarkan persatuan, karena isunya adalah persatuan, maka seluruh geraknya itu adalah mengajak bersatu Syam dan kemudian mengajak bersatu Mesir untuk sama-sama jihad melawan pasukan Frank waktu itu. Nah, ini kalau kita bikin ini ya, ini saya tadi template-nya bikin perlu diedit ya. Kalau kita gariskan timeline-nya dari 1099 sampai dengan 500. Oh, ada yang salah di sini ya. Ini ada seharusnya 583 di sini ya. 1099, jangan deh, masih banyak salahnya. Nah, tadi ini adalah pemimpin yang mengikhtiarkan persatuan politiknya, persatuan bentengnya, persatuan kekuatan. Nah, kalau di sini ini adalah jaringan para ulama, jaringan santrinya yang ada di balik para pemimpin itu.
yang menjadi pembisik kebaikan bagi para penguasanya, bagi para pemimpinnya. Ada yang membisikkan kebaikan di telinganya Imam Zanki, ada yang membisikkan kebaikan di persatuan, di di sekitarnya Nuruddin Zanki, ada yang membisikkan persatuan di uh, Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi puncaknya itu adalah di antara yang karya terbaik di zaman itu ya, dan bisa bertahan sampai sekarang, itu yang eh, belum ada yang bisa menandingi ya, kalau bisa dibandingkan. Oke, dari sisi eh, ketebalan atau secara akademik banyak yang lebih hebat, tetapi dari sisi problem problem solvingnya, di mana isu persatuan di internal kaum muslim waktu itu adalah perpecahan, saling bunuh antar satu mazhab dan mazhab yang lain, kemudian perdebatan dan lain sebagainya, dan kemudian ditengahi oleh Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya. Nah, belum ada yang secanggih itu ya, kalau di zaman itu yang terhebat, karena di Ihya Ulumuddin itu dia kitab Tazkiyatun Nafs iya, tetapi kalau kita baca per babnya dia adalah kitab fikih gitu. Tapi disebut kitab fikih juga bukan ya, karena menyentuh aspek-aspek yang di luar urusan fikih saja. Dia membahas tentang toharoh, iya, tetapi di bab-bab subbab-subbab toharohnya dia membahas tentang tazkiyatun nafas. Dia ada pembahasan tentang tazkiyatun nafas, tetapi dibuka dengan tazkiyatuz zohir gitu, membersihkan yang zahir, yang merupakan ranahnya fikih. Jadi kitab yang unik dan kitab yang monumental ya di masa itu, karena isunya waktu itu memang isu yang menjadi perdebatan adalah isu dunia dan akhirat, yang menjadi landasan saling berdebat dan bertengkar waktu itu ya. Itu eh, diselesaikan dengan baik oleh murid-murid beliau. Nah, ini misalkan Marwan bin Ali At-Tonzi itu sebagai wazirnya Imaduddin Zaki ya. Kemudian ada Ali As-Sulami, kemudian ada Ahmad bin Yahya, ada Umar bin Zahal, ada Najmuddin Abu Mansur. Ini semualah kemudian orang-orang ulama-ulama yang ada di balik layar para pemimpin, dari Nuruddin Zanki, dari Imaduddin Zanki sampai dengan Salahuddin Ayyubi, yang namanya mungkin jarang kita dengar ya, Marwan At-Tonzi, tetapi perannya sangat signifikan, terutama bagi para pemimpin itu. Butuh teman ngobrol, teman curhat, teman diskusi, dan lain sebagainya. Mereka lah yang menemani Imaduddin Zanki ya, yang menemani Salahuddin ketika overthinking gitu dengan pasukan Frank gitu. Overthinking dengan pembahasan Baitul Maqdis. Yang menemani siapa? Ya, Ibnu Sadat itu. Bahkan pernah diceritakan itu, Ibnu Sadat dan Salahuddin itu diskusi sampai sampai waktu subuh, dari malam sampai subuh. Itu kan eh, bagaimana Salahuddin overthinkingnya, bagaimana memikirkan Baitul Maqdis ditemani oleh ulama gitu. Ini yang perpaduan yang dahsyat dan kemudian melahirkan pembahasan Baitul Maqdis. Ada Qutbuddin An-Naisaburi, ini guru akidah Salahuddin, kemudian ada Najmuddin Al-Qubusyani, ini ulama yang membantu Salahuddin Ayyubi membersihkan Syiah di Mesir. Nah, ini kalau membaca sejarah di masa lampau itu akan muncul itu. Ini sebagai contoh ya, kisah Al-Khubusyani mungkin sudah pernah dengar, tapi saya izin mengulang kembali ya cerita Najmuddin Al-Khubusyani. Ini beliau adalah seorang ulama fikih Syafi'i yang datang bukan dari Mesir ya, nanti bisa dicari. Al-Khubusyani dari daerah Khubusyan datang ke Mesir dengan membawa satu misi, satu visi. Beliau bukan orang militer, enggak, bukan seorang mujahid, bukan. Beliau adalah seorang ulama, tetapi mengerti problemnya, mengerti permasalahannya, dan tidak ada hubudunnya di dalam dirinya. Maka ketika tiba di Mesir, dan disampaikan kemana-mana ya, ngapain antum jauh-jauh dari Kubusian ke Mesir? Jawaban beliau tegas, saya ke sini untuk menggulingkan pemerintahan Syiah Fatimiyah. Padahal waktu itu Imam Kubusiani nggak punya pasukan, nggak punya senjata, bahkan nggak dekat dengan Umarok, bahkan nggak, sama sekali nggak ada aspek-aspek duniawi yang mendukung ucapan beliau gitu. Tetapi karena ucapan beliau jujur dan menjadi doa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan gitu Salahuddin Ayyubi
sekian tahun setelahnya, dan melalui Salahuddin Ayyubi itulah mimpi dari Najm al-Hubusyani atau visi dari Najm al-Hubusyani itu terwujud dengan bersihnya Syiah di Mesir. Dan beliau termasuk ulama-ulama. Nah, ini di antara contohnya ada di buku-buku tentang misalkan tentang kan tadi soal ulama dan juga umaro bersatu. Nah, kita lihat di puncaknya yaitu di masa Salahuddin Ayyubi, terutama di Mesir saat Salahuddin Ayyubi membangun kekuatan itu lewat jalur madrasah-madrasah yang didirikan oleh Salahuddin Ayyubi untuk menyelesaikan urusan Syiah di Mesir. Nah, di antara kepala sekolah yang ditunjuk oleh Salahuddin Ayyubi itu adalah ya kalau mungkin sekarang dari berbagai latar belakang mazhab ya. Di mazhab Syafi'i ada diberikan tempat ya, dibikinkan madrasahnya Hanbali dibuatkan madrasahnya, atau bahkan ada diceritakan itu ada ulama yang saya lupa namanya ya, yang cukup ekstrim gitu, sangat tegas dan belak-belakan ketika ngomong. Mungkin kalau sekarang mungkin ke representasi teman-teman di Salafi ya, oleh Salahuddin di fasilitas yang diberikan sekolah, diberikan madrasah dan dijadikan kepala sekolah gitu. Jadi Salahuddin itu tidak bukan itu ranahnya ulama, tapi kemudian yang jadi concern Salahuddin itu adalah iya tauhid di ranah akidah penting, tetapi tauhid yang tertinggi itu adalah ketika tauhid akidah itu mewujud dalam negara, mewujud dalam masyarakat, sehingga kemudian masyarakat yang bertauhid itu bersatu untuk melawan penjajah waktu itu. Itu yang dipahami oleh Salahuddin Ayyubi. Jadi concernnya bukan itu, bagian silakan itu dari para ulama. Jadi diberikan fasilitas semuanya itu. Jadi di antara yang menyatukan itu adalah diberikan tempat masing-masing gitu ya. Tidak seperti sekarang ya, terjadi dipisah-pisah gitu. Yang Syafi'i ya tidak mau memberikan tempat kepada yang Hambali, yang Hambali juga tidak memberikan tempat kepada Syafi'i, ataupun yang Hambali ketika di masyarakat yang Syafi'i berkamuflase pura-pura mengkaji Syafi'i padahal sebenarnya ya tidak sungguh-sungguh ya. Jadi di zaman itu, dan itu perlu kita angkat juga di masyarakat ya, bagaimana kita sudah membaca sejarah pembebasan Baitul Maqdis di masanya Salahuddin Ayyubi, ketika kita masih saja mempertajam, memperuncing ya perdebatan-perdebatan soal itu, dan itu ada perdebatan-perdebatan yang sudah selesai di masa lampau, kita makin pertajam, itu berarti kita tidak belajar dari sejarah dan kita sedang tidak membangun jembatan menuju pembebasan. Kalau kita masih sibuk di ranah itu, maka percuma kita belajar Salahuddin berjam-jam, tidak ada faedahnya kita mengkaji pembahasan Baitul Maqdis yang kedua kalau kita masih sibuk saling tuduh, sibuk saling serang, saling curiga. Kalau kita tidak fokus tauhid masyarakat, tauhid negara, sehingga bertauhid bersatu melawan pasukan penjajah yang ada hari ini. Nah, kemudian juga ada As-Silafi, guru hadis Salahuddin Ayyubi. Ini ada Imam Ibnu Asakir ya. Ini yang hidup di eranya Nuruddin Zangki, juga hidup di eranya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi di era-era inilah, dan kalau kita tadabburinkan ke sekarang itu sama ya, di masa pembebasan Baitul Maqdis yang kedua itu akar permasalahannya itu adalah tidak bersatunya Umarok yang ada di Baitul Maqdis dan sekitarnya, di negeri Syam dan di Mesir, dan tidak bersatunya ulama. Kalau kita sederhanakan berarti 4 ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki dan juga Hanafi berpecah belah dan kemudian saling tuduh, saling serang antar muridnya, bahkan antar gurunya. Maka solusinya adalah bersatu ulamanya, bersatu umaroknya, kemudian bisa menjadi bagian dari kekuatan pembebasan Baitul Maqdis di masa itu. Ini adalah ya. Oh, sudah ya. Nah, itu ya barangkali kalau kita petik pelajaran dari dasarnya itu adalah ini tadi ya, pasukan Frank. Nah, kalau sekarang itu justru lebih kompleks ya.
kita itu sekarang posisinya tuh mirip pasukan salib yang pasukan Frank yang datang ke Baitul Maqdis ya, karena lebih sering perang salib jadi secara tidak sadar lebih sering menggunakan pasukan salib dibanding pasukan Frank. Nah, pasukan Frank waktu itu lemah dan peradabannya sedang mundur. Kita sedang, kalau siklus sejarahnya sedang di posisi itu justru. Jadi kalau di Salahuddin Ayyubi isu kekuatan bukan soal. Jadi memang sedang kekuatan ya, kekuatan Daulah Abbasiyah yang sedang kuat itu. Kemudian daulah-daulah di sekitar di bawahnya juga sedang kuat. Isunya dari persatuan, sementara di Tahrir ini lebih kompleks lagi ya. Isunya bagaimana ibrahnya bukan hanya dari penjajahan ke kemerdekaan, tapi juga ibrah dari lemah sampai kuat dulu, baru kemudian ketika sudah kuat bisa bergerak untuk membebaskan Baitul Maqdis di uh, hari ini. Kemudian sebagai penutup, nanti sebelum kemudian ditanya jawab, kalau di pembebasan Baitul Maqdis yang pertama itu adalah ujungnya nanti adalah pembebasan Konstantinopel sekian ratus tahun di masa Muhammad Al-Fatih, dan Konstantinopel waktu itu adalah sedang di puncak peradabannya, sementara di pembebasan yang kedua atau di masa Salahuddin Ayyubi, penjajahan Baitul Maqdis oleh pasukan Frank waktu itu mengantarkan menjadi titik balik bangkitnya peradaban Romawi Barat waktu itu. Maka insya Allah pembebasan Baitul Maqdis di masa mendatang itu adalah titik balik di mana pasukan Romawi Barat hari ini sudah di puncak peradabannya. Maka di titik itulah Baitul Maqdis merdeka. Kemudian tidak lama lagi sesudah itu insya Allah Romawi Barat juga akan bisa kita bebaskan. Untuk apa? Untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini ya. Jadi kalau kita belajar sejarah, kalau landasannya sejarah saja, itu jadi kering gitu. Tapi ketika kita letakkan dalam konteks hadis Rasulullah SAW ini, maka kita semua, apapun sekecil apapun sedang kita kerjain, itu adalah bagian dari, ini ibaratnya ini ya, kita baca hadis tentang sholat gitu. Kita kemudian mengamalkan. Maka kita sholat itu adalah bagian dari mengamalkan perintah Allah dan juga perintahnya Rasulullah SAW. Nah, kalau dalam konteks pembahasan Baitul Maqdis, kita sedang ada dalam bagian ini ya. Kita sedang mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi pembebasan ini, atau di hadis di Perang Tabuk tentang pembebasan Baitul Maqdis misalkan. Kita sedang mengamalkan hadis itu gitu. Jadi sekecil apapun yang sedang kita kerjakan, itu sejatinya adalah kita sedang mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Karena itu dia menjadi nilai ibadah, jadi belajar sejarah yang bernilai ibadah, begitu ya. Nah, demikian ya, saya kembalikan kepada Mas Arik untuk memandu sesi tanya jawab, boleh, atau dipersilahkan ya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Kak Faris atas penyampaian materinya penuh dengan faidah ya. Dan insya Allah silakan kepada para peserta yang punya pertanyaan terkait materi hari ini, boleh buka mic atau ya di kolom komen ini ada satu ya. Saya bacakan ya Kak Faris. Dari S. Asalalita. Bismillah, izin bertanya Kak, untuk Qadi Al-Fadil, apakah beliau tidak masuk dalam jaringan santri Imam Al-Ghazali? Jazakallah khair. Masuk ya. Ada siapa nih? Ada Lalita ya. Masuk. Yang tadi saya presentasikan itu adalah itu data lama ya. Belum saya update jaringan santrinya. Beliau termasuk dari salah satu jaringan santrinya Imam Al-Ghazali. Saya agak lupa ya dari murid yang keberapa gitu ya. Tapi yang jelas Imam Qadi Al-Fadil itu menjadi bagian dari jaringan santri Imam Al-Ghazali yang ada di bersama di waktu itu. Masih satu jaringan itu, jaringan santrinya Imam Al-Ghazali. Kayaknya belum diupdate saja ininya. Ya, ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Boleh sambil buka mic ya, dipersilakan. Santai. Ya, boleh buka mic atau tulis di chat grup.
Qadhi Al-Fadil. Atau Arik nanya juga boleh, Rik. Oh iya. Mana peserta ada lagi? Belum ada ya. Ya, Ada boleh. lagi? Alita mau bertanya lagi ya. Bismillah, Kak, saya izin langsung on mic. Boleh, ya. Silakan. Ini untuk problem kita yang saat ini gitu ya, Kak ya. Kan kalau tadi sempat dibahas tentang problematika yang dialami oleh pasukan atau bangsa Frank, itu mereka problem utamanya ada di SDM gitu ya, kelemahan berbagai kelemahannya, entah itu dari segi kekuatan militer maupun dari segi SDM-nya juga. Nah, hanya saja mereka punya kelebihan yang tadi akhirnya mau bersatu gitu ya, Kak ya. Nah, kemudian sedangkan di pasukan Islamnya tadi ada problematika di konflik internal juga dan kemudian di ubud dunianya. Nah, tadi sempat disampaikan kalau problem kita hari ini lebih kompleks gitu ya. Bisa jadi bisa dikatakan mungkin kita punya problem yang saat itu dimiliki oleh pasukan Frank dari segi kelemahan SDM dan lain sebagainya, juga sekaligus problem yang dari sisi apa internal itu tadi ya, kurangnya kekuatan politik dan lain sebagainya. Nah, kalau berdasarkan yang sudah sempat Kak Faris kaji gitu ya, kira-kira step atau langkah terpenting yang perlu dilakukan di masa kita saat ini gitu ya, itu perlu dimulainya dari mana gitu Kak? Apalagi yang terlebih yang bisa dilakukan oleh kita ya, yang mungkin em, istilahnya rakyat biasa begitu ya. Bukan seperti posisinya Salahuddin yang memang saat itu memang berada dalam lingkungan politik seperti itu. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih. Arik mau jawab, Arik? Silakan Kak Faris. Ini jawaban dari sama-sama rakyat biasa ya. Oke, yang bisa dikerjakan. Pertama, jangan hilang harapan ya. Ketika kita baca sejarah di masa itu, eh, lahir tokoh-tokoh seperti Maduddin Zangki, kemudian Nuruddin Zangki dan kemudian Salahuddin Ayyubi dengan problematika zaman di masanya, maka kita jadi tidak hilang harapan ya bahwa ya mungkin terdengar klise ya atau yang bisa dikerjakan kan ya, bisa dikerjakan di sederhana yang di sehari bisa kita kerjakan, eh, tidak hilang harapan yang kemudian eh, menguatkan ilmunya gitu ya. Ketika kita belajar di masa lampau itu, di antara yang bergerak juga adalah soal keilmuannya gitu. Jadi memang ini ya, kita bersyukur kalau dulu di zaman itu di antara yang mungkin tidak dirasakan ya langsung dampak dari penjajahan Baitul Maqdis masa itu oleh pasukan Frank, atau yang terlibat di masa itu hanya yang ada di sekitar Baitul Maqdis waktu itu ya, berkutat atau berpusat di Mesir, kemudian di Syam dan lain sebagainya. Sehingga yang ada di luar itu barangkali tidak sampai ya, karena belum semasif sekarang media. Tetapi alhamdulillah dengan kita hidup di era globalisasi ya, apa-apa sedang terasa dekat, sehingga kita hari ini ketika membaca hadis Rasulullah SAW tentang hubungan antara saudara muslim dengan saudara muslim yang lain seperti satu anggota tubuh badan yang ketika satu merasakan sakit maka yang lain merasakan sakit, ternyata hari ini kita bersyukurnya ya, pertama kita syukuri dulu, kita jadi merasakan gitu apa yang sedang terjadi dan sedang diperjuangkan. Nah, kalau dalam konteks itu maka apapun yang sedang kita kerjakan di level
individu yang bisa kita kerjakan eh, dari mulai mengedukasi kemudian menyiapkan generasi dan mulai berinfak dan lain sebagainya, mulai menyebarluaskan ilmu tentang Baitul Maqdis, maka itu adalah bagian dari yang tak terpisahkan dengan yang sedang diperjuangkan di garis depan sana. Lalu yang bisa kita kerjakan adalah begini, iya, yang paling memimpin di garis depan kan mereka ini ya yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Tapi soal ide, soal gagasan, soal narasi itu bisa dari mana saja gitu. Jadi pertama yang bisa kita kerjakan tentu bahasa ya. Ketika kita bisa menyampaikan tadi kita belajar dari masa lampau karena yang hari ini pun belum tentu eh, memahami konteks sejarah di masa lampau secara mendalam tadi ya. Karena ketika kita belajar hari ini kemudian kita mampu menguasai bahasanya dari mulai bahasa Inggris, mungkin bahasa Arab, dan kita mampu mengkomunikasikannya, kita membuat narasi bukan hanya membacakan sejarah bagi mereka karena mereka sudah lebih hebat lagi dari kita ya, belajar sejarah, tapi narasi tadi ya, ketika kita mengolah data di masa lampau, menganalisa problematikanya, kemudian kita olah, kita narasikan, kita sampaikan dan kita tulis, kemudian kita titipkan, kita misalkan di media-media massa. Nah, jangan salah, di perang Taufan Al-Aqsa yang kemarin itu para pejuang itu beberapa kali saya lihat sendiri, saya ketika pokoknya kalau ada video, ada foto dari para pejuang itu, saya coba zoom in, zoom out tuh, perbesar tuh ada apa di situ ya, karena itu kode-kodenya mereka, dan mereka beberapa kali kan menyampaikan nonton Al Jazeera misalkan, mendengarkan analisa-analisanya siapa Duwairi ya, siapa Duwairi ya, siapa waktu sedang menyerang kan menyampaikan tuh. Berarti mereka mengikuti apa yang terjadi di media massa. Maksudnya ketika kita mengerti sejarah, kemudian mengerti ilmunya ya, dasarnya ilmu, kemudian kita narasikan, kita ngerti, itu akan sampai berdampak di garis depan sana gitu. Terutama nggak usah jauh-jauh misalkan, karena para pejuang pun kenapa terowongan-terowongan bisa hebat nih, dari eh, ikut Mutakok Syabab dari ulama Palestina, itu ada salah satu pemateri menyampaikan bahwa terowongan-terowongan Gaza itu inspirasinya adalah dari terowongan-terowongan yang ada di Vietnam. Bahkan para pejuang secara khusus diberangkatkan ke Vietnam untuk belajar. Artinya apa? Sangat luas sekali ilmunya. Tak tinggal misalkan hari ini kita di Indonesia kan sudah ada ya kuliah drone dan sebagainya, kuliah di kedokteran, kemudian kemarin dokter Aldi kan baru berangkat ke sana ya, di kedokteran bisa sampai ke sana gitu, dan kemudian ada kuliah nuklir di sini, atau apa, kuliah elektron dan lain sebagainya lah, yang berdampak di sana. Nah, karena kita sedang berada jauh di sini, ketika kita ngerti situasi, kemudian kita ada semacam apa ya, semacam ada goals gitu, kita mengerti misalkan hari ini di antaranya tantangan terbesarnya kan di Gaza, para pejuang itu adalah kesulitan untuk menghalau yang di udara gitu, serangan-serangan udaranya. Kemudian di Israel juga sama, yang paling merepotkan adalah Iron Dome-nya, ya kan? Nah, kita yang ada di sini kan bisa itu mengulik dan mengkaji itu Iron Dome-nya Israel, kita kaji, kita datanya kita cari dan sebagainya, kemudian diteliti sampai ketemu titik celahnya. Oh, ini nih itu titik celahnya. Nah, kalau kita sudah sampai titik itu, kemudian mengkaji dan lain sebagainya, itu kan berangkat dari problem kan. Nah, kalau yang tadi kan narasi sejarah untuk jadi bacaannya para pemimpin. Misalkan para mujahid, para pejuang, atau di level strategi misalkan, atau di level tadi ya, Al Yasin ya, misalkan Yasin, kita melihat, oh, kalau saya kan bukan background ini ya, nggak ngerti bagian drone dan lain sebagainya, tetapi yang kuliah eh, di urusan itu di apa elektro ya, kuliahnya apa biasanya itu, Rik? Punya kuliah-kuliah di Indonesia yang relate dengan yang ada di garis depan, itu sangat berpotensi untuk mengkaji dan kemudian memunculkan produk baru, inovasi baru, misalkan tadi ya Iron Dome gitu diteliti atau misalkan satelit gitu, satelitnya Israel ada apa sih, kemudian dan ngerti sampai bisa hackingnya, kemudian AI-nya Israel pakai AI untuk diantaranya digunakan adalah
suara anak menjerit kalau nggak salah ya, suara drone, kemudian pakai AI, suara anak nangis, kemudian ketika didatangin meledak gitu. Nah, itu kan bagian-bagian dari teknologi yang kita di sini bisa berkontribusi gitu kalau kita sungguh-sungguh. Lanah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh pasti akan Allah berikan petunjuk, tinggal kita memetakan itu. Di kita sebagai samplingnya kita lihat yang di Gaza deh, apa sih di Gaza yang relate dengan yang sedang kita kerjakan, misalkan ya, mungkin yang sedang kuliah IT, oh bisa bisa mulai itu mengkaji IT-nya Zionis misalkan, atau aliasinnya kita lihat, tanknya kita lihat, bahannya dari apa sih, kemudian kita teliti, dan kalau kita teliti kemudian sampai menemukan solusinya, itu pasti akan menemukan jalan ke sana, dan itu akan berdampak gitu ya pada pembebasan Baitul Maqdis di masa mendatang. Karena kalau kita compare di masa eh, itu Salahuddin itu teknologi militernya sangat canggih ya, ada Greek Fire waktu itu yang tidak dimiliki oleh pasukan Frank. Nah, nah itu kan itu potensi dan juga peluang. Jadi masing-masing kita bisa memetakan apa problem di garis depan sana, kemudian apa sih yang bisa kita kerjakan, dikaji gitu. Kalau misalkan di saya deh gitu ya, di belajar sejarah, maka tugas saya adalah menulis, kemudian memberikan perspektif, dan kalau bisa narasi itu bukan hanya berhenti di pembaca Indonesia, tetapi menjangkau yang lebih luas, sehingga ketika kan kita nggak tahu ya tulisan itu Jangan seperti Qadhi Al-Fadil gitu. Yang membaca adalah misalkan para pemimpin ya. Kemudian terinspirasi kemudian dia membaca, kemudian menjadi strategi, kemudian dilancarkan, diaplikasikan, kemudian satu wilayah bebas gitu misalkan. Kita nggak tahu. Nah, jadi satu kita perlu memetakan kekuatan kita apa, kita bisanya apa gitu ya. Kemudian di garis depan tuh apa sih kira-kira yang relate dengan yang sedang kita kerjakan. Dari situ kemudian bisa dikerjakan. Mungkin ya saja yang mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Jadi jangan ini ya, jangan merasa jauh. Kita insya Allah bisa itu. Bagian dari perjuangan. Selama kita merasa jauh karena kita nggak memetakan ya. Kalau kita membuat pemetaan lebih mudah gitu. Misalnya pemetaan di garis depan, oh ternyata perjuangannya di media. Ini nggak usah jauh-jauh deh. Eh, di ini misalkan dan belum ada ya buzzer-buzzernya Al-Qasam gitu, misalkan buzzer-buzzernya para pejuang di Twitter atau di media sosial, buzzer. Nah, kita kan nggak ada ya. Santri kan banyak, Rick ya. Santri di pesantren itu banyak ya. Ya. Santri. Coba santri yang belajar IT itu diedukasi jadi pasukan buzzer. Tinggal kita bisa gitu, kita bikinkan template untuk kemudian buzzing di Twitter atau di media sosial lainnya, diajarkan sehingga kemudian itu jadi satu sistem, dan menjadi mewarnai perjuangan di garis depan. Jadi balik lagi ya, kita memetakan yang di garis depan itu apa, kemudian kekuatan kita itu apa, kemudian di jembatan kita ditengahi, sehingga kemudian yang kita kerjakan itu nyambung dengan garis depan. Ini kok bukan sesuatu yang jauh kok. Ini karena kalau kita belajar, kita memetakan, nanti ada ketemu titik temunya, dan bukan sesuatu yang mustahil kita bisa yang jauh di sini bisa nyampe ke sana gitu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tadi ya, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kenapa saya belum sampai ke Gaza? Ya karena saya belum sungguh-sungguh seperti sungguh-sungguhnya para pejuang itu. Kalau saya sungguh-sungguh, saya udah nyampe ke sana, tentang apanya gitu ya. Itu aja tuh, bukan soal jarak, enggak. Itu bukan soal itu. Itu eh, eh, kalau kita sungguh-sungguh dan minimal ya, ada visi yang kita tanamkan dan kita tularkan kepada anak kita, nanti entah di generasi 1, 2, 3 pasti ada yang bisa menjadi bagian dari para pejuang penguasaan Baitul Maqdis. Karena kita bukan orang sekuler ya, kita orang Muslim, kita nggak ragu untuk, bahkan Nabi Muhammad SAW kan itu doa dari Nabi Ibrahim baru diwujudkan berapa tahun, Narik? Sekian ribuan tahun baru kemudian lahir Nabi Muhammad SAW. Karena itu silakan ya, dibuka seluas-luasnya. Demikian, Narik, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Saya tadi, saya Lalita. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair. Ya, aku. Ada lagi pertanyaan? Ini ada
Saya boleh tanya ya Kak ya? Boleh, Rik, silakan nih. Bismillah. Kalau tadi yang satu hal penting yang saya garis bawahi tadi, yang saya catat itu adalah pentingnya persatuan dan kolaborasi pemimpin dan ulama dalam merumuskan strategi pembebasan Baitul Maqdis. Contohnya adalah Ibnu Shaddad ya, murid dari muridnya Imam Al-Ghazali yang merupakan penasihat Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, berkaca dari sejarah ya, bagaimana tiga figur pemersatu ini, Imaduddin, kemudian Nuruddin dan Salahuddin, dikelilingi oleh para ulama. Sementara itu banyak banyak mungkin asar, qaul atau bahkan mungkin hadis yang menganjurkan untuk para ulama ini untuk tidak berdekat-dekat dengan para pemimpin gitu. Nah, apakah ini sesuatu yang bertentangan atau ada pengecualian dan kondisi-kondisi tertentu di mana ulama itu sebaiknya emang berdekatan dengan Umar? Iya, siap. Siapa? Terima kasih Arik pertanyaannya, Masya Allah. Ini pertama ini ulama-ulama yang ada di sekitarnya Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak menjilat ya, dan tidak menawarkan diri, tidak mengajukan proposal ya untuk ada di bagian sekelilingnya. Mereka itu adalah berangkatnya bukan dari ulamanya, Rik. Jadi justru dari Salahuddin Al-Ayyubinya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubinya mengerti bahwa penting untuk ada ulama di sekelilingnya. Jadi misalkan Ibnu Shaddad itu, dulunya adalah lawan politiknya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Ibnu Shaddad itu dulu adalah utusan dari, kalau tidak salah kan, dari Mosul. Mosul itu adalah dipimpin bukan keponakan, abangnya Nuruddin itu apa istilahnya? Bukan keponakan, sepupunya ya, jadi Nuruddin punya abang, itu kakaknya Nuruddin Zangki. Jadi abang Nuruddin Zangki di daerah Mosul, dan jubirnya waktu itu adalah Ibnu Shaddad, dan dipertemukan di satu kondisi Salahuddin bertemu dengan Ibnu Shaddad dan Salahuddin, tapi kemudian setelah sekian tahun nggak ada komunikasi, Salahuddin Ayyubi kemudian meminta Ibnu Shaddad untuk ayo gabung dengan saya gitu di bawah kepemimpinan beliau. Itu Imam Ibnu Shaddad. Jadi posisinya tuh bukan bukan level bersahabatnya atau level komunikasinya bukan lagi seperti bos ke bawahan, tetapi masing-masing menghargai posisinya masing-masing itu. Jadi yang pemimpin tidak memposisikan ulama sebagai pegawainya, yang ulama juga memposisikan Salahuddin Al-Ayyubi sesuai porsinya sebagai pemimpin. Oh ya, siap. Ada pesan dari Arik ya. Oke. Nah, balik ke tadi ya, pertanyaan soal ulama umaro. Jadi di zaman itu ulama dan umaro itu adalah dua instansi yang independen, Rik, ya. Ulama itu izzah dan wibawanya dijaga, kemudian umaro juga punya sendiri. Jadi ketika satu error, maka yang lain menjadi menengahi gitu. Ketika umaronya error, maka ya sama seperti itu ya tadi di tahun 1099 ketika umaronya error gitu ya, nggak ada yang mau berjihad melawan pasukan Frank waktu itu, muncul ulama untuk mengingatkan pentingnya untuk berangkat melawan pasukan Frank. Ketika ulamanya sibuk dengan urusan keilmuannya gitu ya, debat dan lain sebagainya, asyik gitu ya, debat urusan akidah, fikih dan lain sebagainya asyik gitu ya. Tetapi kemudian Umaro menengahi itu, membawa ulama ke hal-hal yang lebih konkret gitu. Yang tadi kan sifatnya abstrak ya, diskusi ilmu dan sebagainya, tetapi yang bawa ke yang lebih konkret. Oh ini loh, itu masih sedang terjajah, ingatkan gitu untuk itu bakar semangatnya untuk jihad fisabilillah. Kumpulkan hadis-hadis yang tentang, jadi masing-masing saling menguatkan. Atau sebagai contoh misalkan Imam Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir bisa sampai dengan Nuruddin Zangki juga bukan berdekat-dekatan ya, tapi Imam Ibnu Asakir
fokus dengan tugas beliau apa gitu. Tugas beliau sebagai ulama ya mengajar dan kemudian menulis buku waktu itu. Bahkan buku Tarikh Dimashq itu bukan permintaan Nuruddin Zanki, bukan. Tarikh Damaskus itu inisiatif beliau rahimahullah Imam Ibnu Asakir yang membaca situasi Damaskus waktu itu, kemudian mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang berbicara tentang keutamaan Damaskus. Sama sekali tidak mengajukan proposal ke Nuruddin Zanki, sama sekali tidak mencoba minta ke temannya, kamu kan dekat dengan Nuruddin Zanki, coba dong tawarkan ini, saya lagi nulis program, lagi nulis Tarikh Damaskus. Enggak, ya Imam Asakir nulis terus fokus, tapi kemudian kertasnya habis, dananya habis untuk menulis Tarikh Damaskus itu, dan sempat ditinggalkan itu nulis Tarikh Damaskus, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur berita Imam Ibnu Asakir nulis Tarikh Damaskus sampai ke Nuruddin Zanki, kemudian beliau dipanggil dan diajak menjadi bagian dari penasehatnya gitu. Jadi masing-masing fokus dengan yang dikerjakan, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala karena dua-duanya ikhlas kemudian dipertemukan. Ya, nanti disampaikan insya Allah. Nah, itu Rick ya, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Jadi kalau yang tadi kan nanti debatnya urusan fikih Rick ya. Ulama boleh nggak berdekatan dengan umara dan lain sebagainya, itu kan nanti debat fikih. Kemudian, nah kalau di level perjuangan kita naik level ya dari perdebatan yang fikih tadi ke yang lebih substansial gitu. Saat ini sedang dijajah gitu. Ayo gitu, apa yang bisa dikerjakan? Jadi ada satu pemersatunya gitu ya. Ada kepentingan bersama umatnya yang lebih dikedepankan dari sekedar soal urusan-urusan yang sifatnya fikih dan lain sebagainya. Kalau soal perasaan kan sama, misalkan ulama kan nanti kecenderungannya adalah hati-hati dengan umara, ya kan? Tetapi kalau situasinya di sekelilingnya umara itu adalah orang-orang yang tidak baik, loh ketika ada ulama baik, maka eh, penting untuk ada di sana dan menjadi bagian dari yang menasihati gitu. Gitu Rick. Oh iya, ini ada titipan ini Rick ya. Saya bacakan. Oke, nanti buat peserta ya, insya Allah nanti kan pas summer camp itu akan bisa langsung ya lihat kekuatan militernya Turki hari ini di Harbiye ya, di di Museum Harbiye. Itu adalah museum yang nanti akan dipandu ya oleh Babe insya Allah. Itu bisa menjadi referensi ya untuk melihat kekuatan kita hari ini apa gitu. Dan ini buat peserta nanti akan dipandu itu asik sekali itu ya, dari bahkan nanti di Harbiye itu kita melihat pembebasan Baitul Maqdis itu nanti bagian yang tidak terpisahkan dari nanti lahirnya Turki Utsmani gitu. Jadi Saljuk kemudian nanti sampai dengan Utsmani modern hari ini itu tidak bisa dipisahkan dari pembebasan Baitul Maqdis, dan itu nanti di Museum Harbiye itu nanti diperlihatkan gitu. Dari Saljuk yang memimpin Baitul Maqdis 20 tahun dengan ilmu, kemudian Saljuk yang melahirkan Aksungkur, Imaduddin Zanki, Saljuk yang melahirkan Salahuddin Ayyubi, itu nanti ditarik dan diperlihatkan di Museum Harbiye, dan mudah-mudahan peserta IKPA nanti bisa menyaksikan langsung dan dipandu oleh pemandu yang the best lah ya untuk urusan Harbiye ini, oleh Babeh Zikrullah insyaallah. Ya Rik, ada lagi yang cukup Rik ya? Atau ada yang mau ditambahkan? Ya baik, jazakallah khair Kak. Ada lagi peserta mungkin yang mau bertanya atau sudah cukup? Ini lagi di mana Rik? Di panti kan? Di panti ya, insyaallah. Salam buat Eyang, Om dan semuanya. Ya, insyaallah.
Bagaimana peserta, sudah cukup? Cukup. Ya, baik. Baik Kak, sebelum di sebelum ini ya, Hmm. penutupan boleh closing statement dulu dari Kak Faris. Oke, alhamdulillah. Eh, Tujuan kita belajar sejarah kan untuk membangun jembatan dari penjajahan ke pembebasan. Dan langkah yang bisa kita kerjakan adalah kita memetakan problem kita hari ini apa, kemudian kita memetakan kekuatan yang bisa kita kerjakan apa, dari pemetaan problem yang ada di garis depan dengan pemetaan kekuatan yang bisa kita kerjakan, dari sanalah kita membangun jembatan itu. Dan sejarah adalah bagian dari untuk menopang jembatan yang sedang kita bangun, sehingga kemudian kita menjadi bagian dari yang membantu sekecil apapun menyelesaikan problem persoalan umat, yaitu adalah penjajahan Baitul Maqdis. Dan jangan putus asa dengan belum bisa apa-apa. Jangan putus asa dari jarak yang jauhnya ribuan kilometer. Jangan merasa lemah. Jangan merasa belum bisa apa-apa. Karena selama walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Selama kita sungguh-sungguh ikhlas dan bersungguh-sungguh ingin menjadi bagian dari pembahasan Baitul Maqdis, maka Allah akan bukakan itu jalan-jalan yang selama ini ditutup oleh tabir gitu. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan yang paling gagah badannya, bukan paling pinter. Salahuddin itu bukan yang paling ganteng ya, bukan yang paling ya. Salahuddin itu adalah yang paling sungguh-sungguh dan paling ikhlas di dalam memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai pembebas. Dan itu terbuka buat kita semua, buat siapa saja yang paling sungguh-sungguh dan yang paling ikhlas, itulah yang akan paling dekat dengan pembebasan Baitul Maqdis. Jadi bukan soal jarak ya. Ini bukan soal jarak geografis. Ini soal jarak kita dengan kesungguhan dan juga keikhlasan. Demikian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembali kepada Arik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kak Faris penyampaiannya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita untuk nanti baik menjalani summer camp nanti ataupun untuk sesudahnya insya Allah. Baik, sebelum kita tutup pertemuan pada siang hari ini, bagi peserta yang ingin menyiapkan atau menyalurkan infak untuk hadiah Ahlus Syam, ya bisa dilihat di layar ada flyer. Silakan untuk nanti kita bawa ke Turki, kemudian di grup chat nanti di chatnya udah ada nomor nomor rekening dan nomor konfirmasi. Silakan bisa di screenshot atau disalin. Insya Allah kita akan sampaikan biidznillah ta'ala. Kemudian untuk sesi keempat ya, persiapan sesi keempat insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 kalau nggak salah ya. Ya betul, tanggal 23 Mei di jam yang sama, jam 1 siang dimulainya insya Allah dengan pemateri Keazka Madihah dengan materi penjajahan Baitul Maqdis, soal geopolitik atau teopolitik, dan juga merupakan sesi terakhir dari event Summer Camp Peace Camp Event Road to Baitul Maqdis insya Allah. Dan juga untuk bagi para peserta yang ingin bertanya lebih jauh lagi, yang mungkin masih butuh informasi terkait teknis atau segala macamnya, terkait itinerary dan segala macamnya, untuk Summer Peace Camp nanti, tanggal 27,
boleh langsung menghubungi admin Iqbal. Insya Allah sudah tahu semua nomornya. Mungkin cukup untuk kegiatan pada siang hari ini. Semoga Allah berkahi kita dan semoga Allah berikan kita rizki untuk salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka dan berizzah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih kepada Kak Faris dan para peserta juga panitia yang mau meluangkan waktunya berbagi faidah, sharing dan diskusi pada siang hari ini. Semoga Allah berkahi dan mohon maaf dari saya sebagai MC apabila ada kurangnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.